Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom semuanya, tangannya di mana dilambaikan? Ya, luar biasa. Pagi hari ini kita akan sama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Setelah 1 minggu kita melewati kehidupan ini dengan berbagai macam problem. Tetapi kalau hari ini kita bisa meluangkan waktu, bahkan kita memberikan waktu yang terbaik kita untuk Tuhan, itu adalah satu kemurahan. Bahkan Tuhan akan disukakan, amin. Juga pendengar suara akurat dimanapun berada yang hari ini, pagi ini juga bersama-sama mengikuti secara live streaming radio, kita semua akan sama-sama memberikan pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik, hati yang terbaik, sehingga kita semua akan diberkati oleh Tuhan, amin. Mari kita tundukkan kepala, kita menyerahkan ibadah hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kalau sepanjang malam Engkau sudah menjaga dan melindungi kami, bahkan Kau menghantar kami dari rumah masing-masing ke tempat ini, untuk kami boleh berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara kami, untuk kami memuji menyembah Engkau. Biarlah hari ini menjadi ibadah, di mana Tuhan disukakan. Lihat setiap ibadah kami, ekspresi kami, saat kami memuji, saat kami menyembah, saat kami berdoa, bahkan saat kami menerima kebenaran firman. Biarlah Tuhan Roh Kudus beracara di tengah-tengah kami, memimpin jalannya ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga hari ini kami boleh mengalami kemenangan dan kami semua mengalami mujizat-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami buka ibadah hari ini. Haleluya, mari sama-sama katakan amin. Amin Bapak Ibu, amin. Berikan aplaus yang luar biasa. Masuk gerbangnya bersyukur. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Ungkapkan rasa syukurmu dengan pujian, penyembahan. Mari bangkit berdiri. Jangan malu aja berdiri Mbak Dewi. Mari kita semua ekspresikan sukacita kita. Kita menari, kita memuji, kita melompat untuk Tuhan kita. Sebab Tuhan baik. Sama-sama katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi dengan sepati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Jempolnya boleh diangkat semua. Sebab Tuhan baik. Tuhan kita baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan sepati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari semua katakan
kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Tuhan kita baik apa enggak Bapak Ibu? Tuhan kita baik. Siapa yang percaya Tuhannya baik? Haleluya, berikan sorak-sorak. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Yang merasakan Tuhannya baik, beri salam kanan kiri kepada saudaramu, katakan, Tuhan kita baik, Tuhan kita baik, amin. Tuhan kita luar biasa, haleluya. Kalau Tuhan kita luar biasa, ibadahnya jangan oglangan Bapak Ibu, bener gak? Karena Tuhan sudah baik. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara di sini semua nyanyikan satu pujian yang beberapa waktu lalu kita nyanyikan di konser di Balai Kota, lagu Jawa. Ini lagu ajakan untuk kita beribadah kepada Tuhan itu untuk tenanan ya. Cuma udah pada tahu, bulasmu dan joget tahu, siji loro telu, iya. Jadi ayo kita sama-sama ekspresikan sukacita kita. Kita jawil teman kita, kalau ikut Tuhan itu jangan sembarangan atau jangan seenaknya, tapi kita bersungguh-sungguh, amin. Mari Mas, kita boleh menari, kita boleh berjoget. Ekspresikan sukacita kita. Siji loro telu, ayo kanca padha melu. Papat limo enem, derek kosiyo sing temen. Pitu wolu songo, derek Gusti aja sembrono. Wes genep, derek Gusti mesti selamat. Katakan lagi ya. Siji loro telu, ayo mbah-mbah melu. Papat limo enem, derek kosiyo sing temen. Pitu wolu songo, derek Gusti aja sembrono. 10 wis genep, derek Gusti mesti slamet. Apa iya tenang, apa tenang, iya pancen tenang, derek Gusti mesti slamet. Sebelah sini. Apa iya tenang, apa tenang, iya pancen tenang, derek Gusti mesti slamet. Ayo ekspresikan sukacita kepada Tuhan. Tuhan kita baik, amin. Amin. Haleluya. Lagi ya. Siji loro telu, ayo kanca padha melu. Papat limo enem, derek kosiyo sing temen. Pitu wolu songo, derek Gusti
selamat. Sekali lagi saya tanya, apa iya? Apa tenang? Pancen tenang, derek kongsi mesti selamat. Pancen tenang, derek kongsi mesti selamat. Pancen tenang. Selamat derek sinten? Menawi pengen selamat derek sinten? Kurang keras, derek sinten? Gusti Yesus nggih. Pancen tenang, derek Gusti mesti selamat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Haleluya. Derek Gusti, ikut Tuhan itu tidak rugi, amin. Tapi pasti ada jaminan keselamatan baik di dunia maupun di dalam kekekalan. Tiba waktunya kita akan memberikan pujian yang terbaik lebih lagi. Persembahan hati kita, ungkapan syukur kita. Kita akan menyembah Tuhan, Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Kasih karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mujizat-Mu terjadi di sini. Kesembuhan kami alami. Kelepasan kami alami. Sebab Kau hadir di sini Tuhan. Sebab Roh-Mu ada di sini. Memimpin kami, melawat kami, menjamah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh Jesus, kami percaya lawatan-Mu ada di sini. Kami percaya Roh-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Mari jamah setiap kami. Mari jamah setiap kami ya Roh Kudus. Sembuhkan kami yang sakit. Lepaskan kami yang berbeban berat. Oh rabatakara laba-laba-laba ya rabatakara laba shikara laba-laba-laba ya raba sini di shira laba-laba-laba ya laba-laba-laba ya rabatakara laba-laba ya raba sini di. Oh Jesus, raba-laba-laba ya raba sandara laba-takara laba. Oh raba-raba-raba ya laba-takara laba shikara laba-takara laba-laba-laba. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Oh Jesus, Jesus, saat kami menyembah-Mu, saat kami memuji-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terima kesembuhan, kami terima kemenangan, kami terima kelepasan. Oh Jesus,
Oh terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Hadirmu di sini cukup bagi kami, hadirmu di sini cukup, kami dikuatkan. Hadirmu di sini membawa kesembuhan bagi kami yang sakit. Hadirmu di sini ya Roh Kudus, mengubahkan hati kami. Kami dijadikan pribadi yang baru, kami dijadikan pribadi yang mengasihi-Mu Tuhan. Sebab di hadirat-Mu Tuhan ada kemenangan, yes, ada pemulihan. Sebab di hadirat-Mu Tuhan kami temukan kasih-Mu, kami temukan kekuatan-Mu. Sebab di hadirat Tuhan kita dapat menemukan segala sesuatu yang kita butuhkan Bapak Ibu. Sebab di dalam hadirat Tuhan kita boleh merasakan ketenangan, kedamaian. Untuk itu terus masuklah dalam hadirat Tuhan. Nikmati kehadirannya di tengah-tengah kita pagi hari ini. Terus nyatakan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan buat hadir-Mu. Terima kasih Tuhan buat hadir-Mu di sini. Yes Tuhan, kami ingin merasakan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Kami ingin lebih lagi menikmati. Haleluya. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mau lebih lagi mendekat Engkau Tuhan. Kami ingin lebih mendekat kepada-Mu Tuhan. Bahwa kami umat-Mu, untuk kami mendekat Engkau dan menikmati Engkau saat ini. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Amin. Kami ingin menikmati Kau hari ini Tuhan. Biarkan Roh-Mu, kami izinkan Roh-Mu bekerja menjamah kami. Yes Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan. Amin, amin. Yes. Kami ingin menikmati Kau lebih lagi. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Yes Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu. Mari sama-sama katakan, ku ingin selalu bersekutu sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu
menjadi ungkapan hati kami Tuhan, bahwa kami ingin selalu dekat dengan Engkau Tuhan, tetap tinggal di dalam hadirat-Mu. Sebab di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kekuatan baru. Di dalam hadirat-Mu kami boleh mendapatkan ketenangan, dan di dalam hadirat-Mu kami boleh mengerti akan isi hati-Mu bagi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti akan panggilan tertinggi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami sebagai penyembah-penyembah-Mu Tuhan, yang senantiasa menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Apapun keadaan kami, suka dan duka, kami akan terus senantiasa menyembah Engkau. Sebab Tuhan adalah Allah yang layak untuk terima segala pujian, penyembahan dan hormat, dan kemuliaan dan kejayaan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Saat pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersuka cita Tuhan, kami boleh meninggikan dan memuliakan Engkau. Terima kasih untuk segala berkat-berkat yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat setiap penyertaan Tuhan yang sempurna atas setiap hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak mau Tuhan meninggalkan peribadatan kami kepadamu Tuhan. Kami mau Tuhan untuk senantiasa bersekutu dengan Engkau. Kami mau Tuhan untuk senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Sebab kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi bersama dengan Tuhan kami mendapatkan kekuatan yang baru, dan kami dimampukan untuk melakukan setiap perbuatan-perbuatan yang besar bersama dengan Engkau. Dan melalui semua itu orang boleh melihat Allah yang ada di dalam kami, Allah yang bekerja di dalam hidup kami, sanggup untuk melakukan segala perkara dan sanggup untuk memulihkan dan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan buat setiap jemaat-Mu Tuhan untuk semakin mendedikasikan hidupnya bagi Engkau Tuhan. Berserah penuh kepadamu Tuhan. Biarlah roh antusias itu ada pada setiap umat-Mu Tuhan. Roh-Mu biarlah membakar hati setiap umat-Mu Tuhan, sehingga mereka senantiasa menyala-nyala di dalam Engkau. Mereka senantiasa ikut dalam kegerakan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kami mau bersahati mematahkan setiap roh kenyamanan, roh agamawi, ataupun roh yang membuat kami terlena akan dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau bangkit Tuhan. Kami mau senantiasa menyala di dalam Engkau. Biarlah hidup kami senantiasa hanya bagi Kristus saja. Sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau memberikan hidup kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Melalui setiap apa yang kami ucapkan, apa yang kami dengar, apa yang kami lakukan, biarlah semuanya memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan berkenan akan setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat kami mengutamakan Tuhan, maka segala sesuatu pasti akan ditambahkan bagi setiap umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, pemulihan demi pemulihan pasti akan terjadi bagi umat-Mu. Dalam nama Yesus, terobosan ekonomi terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kesembuhan bagi umat-Mu terjadi di dalam nama Yesus. Saat Tuhan berkata, berfirman, sembuh, maka kami pasti akan sembuh. Kami percaya kesembuhan sudah diterima oleh Bu Ratno, kesembuhan sudah diterima oleh Pak Ratno, oleh Bu Vina, oleh Bu Sri Lestari Mboro, oleh jemaat Tuhan yang lainnya yang mengalami pertolongan Tuhan akan kesehatan. Percaya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan tubuh yang sehat mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Pengharapan akan Engkau selalu Kau berikan bagi umat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Bagi mereka yang terbeban berat, kami percaya Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap umat-Mu Tuhan saat kami datang kepadamu. Hai jemaat yang letih lesu dan berbeban berat, biarlah mari kita datang kepada Tuhan. Biarlah kita senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberikan kesegaran bagi kita. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, pemulihan, penyegaran itu terjadi atas setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para pemimpin di tempat ini Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Gembala kami, Tuhan memberkati Ibu Gembala kami dengan kesehatan, kekuatan daripada Engkau. Hikmat marifat Allah tercurah dalam nama Yesus, sehingga boleh membawa setiap umat-Mu untuk datang dan menjadi karakter Kristus Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga kami boleh menggenapi akan rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan memberikan panjang umur buat Bapak Ibu Gembala kami Tuhan, sehingga di masa-masa nantinya mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan akan tempat ini di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan juga akan memakai kami untuk menjangkau setiap orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Tuhan memberkati setiap kejemaatan yang ada, setiap gereja anak, setiap next keluarga ataupun umat, biarlah kami boleh dibangkitkan, kami boleh senantiasa mengalami
kualitas baik secara rohani maupun secara kuantitas di dalam nama Yesus. Tuhan akan menambah-nambahkan jiwa bagi setiap kepejian yang ada di dalam nama Yesus. Tuhan akan memakai setiap kami untuk menjadi alat kegerakannya Tuhan, untuk menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan untuk meraih mereka, menyatakan setiap kasih dan kebaikan Tuhan bagi mereka Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga kami akan melihat kemuliaan Allah di tempat ini. Tempat ini akan menjadi penuh oleh jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan di dalam nama Yesus, dan kami percaya itu pasti terjadi dan sudah terjadi dan akan digenapi oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pembangunan yang akan diadakan mulai besok Senin. Mari Tuhan Kau memberkati Tuhan untuk pemasangan lantai, untuk tangga, untuk ruang studio ataupun untuk ruang makan. Percaya Tuhan yang senantiasa memberkati setiap tukang-tukang yang ada, sehingga mereka diberikan roh keahlian yang daripada Tuhan, dan kami percaya setiap sarana dan prasarana yang kami perlukan Tuhan sudah menyediakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak akan berkekurangan, tetapi kami akan senantiasa berkelimpahan, karena kekayaan bangsa-bangsa akan dilimpahkan Allah di tempat ini, dan berkat-berkat Allah akan dicurahkan sehingga semuanya boleh selesai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga memberkati Tuhan setiap PKS yang ada, biarlah kami semakin antusias di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami boleh membina, kami boleh mendidik setiap anak-anak PKS kami, setiap menti-menti kami Tuhan, untuk mereka selalu ada on track di dalam jalan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya saat kami bergairah di dalam Engkau Tuhan pasti akan juga menyatakan hatinya bagi setiap kami, dan Tuhan disukakan melalui setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyatakan kemuliaan-Nya di tempat ini, dan kami mau melihat dan kami mau turut ambil bagian dalam kegerakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, kita masih ulangi lagi karena khotbah ini yang minggu pertama dan minggu kedua mengenai optimisme. Bapak Ibu optimis ya di tahun ini. Apapun kata dunia, kita punya Tuhan. Jika Tuhan tidak mengendaki kita mengalami sesuatu, tidak akan terjadi itu pada kita. Karena ramal manusia tidak sama dengan ucapan Tuhan. Ucapan Allah pasti menjadikan ucapan manusia, iya boleh jadi, bila boleh juga tidak jadi. Nah, Bapak ulangi lagi. Ini khotbah yang ketiga, sekarang keempat. Minggu ini ada minggu kelima, ada 5 minggu ya. Jadi setiap minggu kelima itu, seperti Bapak katakan, persembahan kita, amplop birunya kembali lagi buat gereja kas. Ulangi lagi ya, amplop biru, khusus amplop biru. Amplop biru itu yang minggu pertama untuk pembangunan, yang kedua untuk diakonia, yang ketiga untuk yayasan, yang keempat misi, yang kelima balik lagi buat kas gereja kita. Katakan amin. Ya. Nah, hasil survei tentang orang-orang yang membuat resolusi di akhir tahun itu, bahwa menurut Quirkologi hanya ada 12% yang berhasil. Bapak Ibu tahu ya resolusinya? Saya evaluasi diri saya, lalu saya putuskan tahun depan saya akan begini, saya harus mencapai ini, saya harus punya ini. Itu namanya kita membuat resolusi baru. Ya, diambil dari kata solusi, itu adalah jalan keluar, dan kita buat jalan keluar yang baru yang saya tetapkan. Nah, ternyata dari survei Quirkologi itu hanya 12% yang berhasil. Berarti jumlahnya banyak sekali yang punya rencana-rencana, angan-angan. 88% tidak berhasil, alias hidup kita tidak ada mengalami perubahan apa-apa. Menyedihkan sekali. Berarti juga ada banyak orang-orang yang duduk di bangku-bangku gereja seperti ini, kayak kita begini, yang dia niatnya kepengen berhasil, kepengen ada perubahan, mencapai sesuatu. Tapi sayangnya kata survei ini hanya 12% yang berhasil, yang lain sama saja, nggak ngalami perubahan apa-apa. Dan ini terus terang menyedihkan, apalagi kalau itu menyangkut warga gereja. Pak, pendetanya sedih banget,
Waduh, berarti jemaatku juga banyak yang nggak berubah. Jadi katakanlah nih 100 orang jemaat yang sedang ibadah ini, katakanlah generasi pilihan itu ambil angka yang gampang 100. Kalau ikuti survei tadi itu berarti hanya 12 orang yang berubah. Itu masih lumayan, 12 orang banyak loh. Berarti 88 orang yang membuat juga resolusi yang tidak ada perubahan sama sekali. Betul ya Bapak Ibu ya? Yang miskin tetap miskin, apalagi? Yang sakit tetap sakit, apalagi? Yang nggak sekolah tetap nggak sekolahan, yang pengen punya usaha tetap juga orang yang nggak punya usaha, bangkrut, nggak punya kerjaan. Itu fakta yang distudi oleh lembaga tadi itu. Yang disebut dengan menamakan quirkologi tadi itu. Nah, tapi kita boleh tolak ini. Ya, dalam nama Yesus itu tidak terjadi dalam diri kami, generasi pilihan. Amin. Kita berharap ada perubahan. Amin. Nah, kalau saya orang tuanya buruh, aku pengennya anakku nggak buruh, paling nggak jadi menteri gitu loh. Nah, itu kan boleh berubah, ada perubahan. Kalau aku nih cuma tukang sol sepatu, anakku nanti bisa jadi paling nggak ya panglima. Nah, itu baru perubahan-perubahan terjadi. Jadi Tuhan senang nggak kita punya pandangan-pandangan, mimpi-mimpi yang dinamis seperti itu? Senang sekali, senang sekali. Daripada orang nyaman, sudahlah gini aku cuma tamatan SD kok, ya segini aja udah cukup makan, udah bersyukur, bersyukurnya oke, tapi jangan juga jadi orang yang pasrahan menyerah. Nah, resolusi itu harus tetap kita buat, tapi kita juga harusnya kita buat resolusi yang juga wajar. Mari kita lihat gimana kita buat resolusi yang tidak gagal. Klik lagi keduanya. Sesuatu yang kita buat yang tidak mengandung kegagalan. Yang pertama itu berawal dari keyakinan. Apa katakan Bapak Ibu? Sekali lagi apa? Keyakinan. Yakin gak sih? Gitu loh. Aku pengen jadi PNS. Nah itu. Ya, Bapak Ibu, ini kayaknya kan besok nih, tapi aku nggak tahu juga. Bapak coba ikuti aja dari mass media. Besok-besok jadi PNS kayaknya kalau nggak sarjana nggak diterima lagi ke depannya loh. Tidak ada lagi pegawai negeri yang lulusan SD jadi tukang sapu atau SMP atau SMA, bahkan juga akademi D3 juga nggak ada. Katanya ngurangi. Jadi tenaga-tenaga bawah tuh jadi outsourcing aja. Contohnya kalau dulu-dulu sekali, bahkan zaman masih lama sekali ya, dulu ayah saya itu kepala sekolah, jadi kadang-kadang ada pesuruh sekolah tuh yang juga PNS loh. Zaman dulu ya Pak Joko ya, masih bisa ya, dulu sekali, sekarang gak ada lagi. Pesuruh mesti itu diambil orang swasta, orang outsourcing istilahnya gitu, gak ada lagi. Zaman dulu ya ada, cuma tukang bikinkan kopi, teh, nyapu-nyapu, buka pintu gerbang, kunci lagi, yaitu PNS dulu sekali. Dulu juga bahkan guru-guru bantu juga banyak SPG, sekarang nggak boleh lagi, minimal harus sarjana. Nah, jadi kalau saya buat resolusi, aku ini nggak ada sekolahnya, pengen jadi PNS, wajar apa enggak? Ya yakin nggak kalau gitu? Ya nggak yakin, kecuali mujizat. Tamat SD kok kepengennya jadi PNS, kan ke depannya bahkan isu nih PNS juga akan dihapus ke depannya nanti. Nah itu, tapi Bapak Iken itu masih lama kali ya. Yang ini udah di depan mata dulu nih, bahwa udah terjadi apa namanya? Ya dulu dipilih lah, dulu sembarang, sekarang udah terpilih. Cuman orang-orang yang sampai S1 yang mereka minimal jadi guru. Sekarang kepala sekolah SD saja juga rata-rata mereka tuh S2 ya Pak Joko ya. Kuliah lagi loh Bapak Ibu. Ya, saingannya banyak ya. Nah itu jadi kita berangkat dari keyakinan. Yakin gak resolusi kita tadi, mimpiku tadi itu, angan-anganku tadi itu masuk akal apa enggak? Yakin enggak? Nah jadi ini tadi yang pertama kali, berangkat dari keyakinan.
Nah kalau nggak yakin ya jangan dibuat jadi resolusi kita. Wong kita nggak yakin kok itu. Katakan amin. Katakan amin. Padahal di mobil saya bilang sama Michelle, kami lewat kampus UNS. Nih Sel, ini kampus muda. Terus kakak gitu. Amin papi, sange. Tapi kan dia mungkin, sekarang dia SMA kelas 2, besok kelas 3, ya mimpikan kamu terima UNS. Nah, enggak kan kasihan mbokmu sekolahkan kamu. Apalagi swasta mahal, ya mesti berusaha gimana keterima gitu. Nah itu masuk namanya yakin aku keterima, yakin aku dapat undangan nanti, nah harus begitu. Berangkat dari keyakinan. Enggak yakin ya jangan dibuat. Itu resolusi apapun juga jangan dimimpikan. Gitu. Yang kita yakin saja yang memang kita bisa ke sana. Aku sudah SMA sekarang dan rapat-rapatku juga lumayan nilainya, ya, enggak buruk-buruk banget. Nah, gitu. Banyak B dan A-nya. Ya boleh mimpi gitu. Tetap kepengen, tapi nggak memenuhi syarat sama nih, ya belajar lebih lagi, masih ada 1 tahun kok, gitu ya, berusaha lagi, siapa tahu nanti lewat tes bisa masuk, lewat undangan udah nggak mungkin, nek undangan tuh dari kelas 1 sampai kelas 3 akhir tuh ya rata-rata 85, kalau lolos nggak bisa itu tapi usaha lagi, masuk bimbingan tes, nah itu loh Bapak Ibu, jadi kita berangkat dari keyakinan, sampai sini bisa paham? Aku cuma kasih contoh soal sekolah aja, tapi kan banyak lagi yang lainnya. Di kita banyak yang dari soal juga pengen jadi pegawai negeri. Ini udah berapa tahun nih gak ada penerimaan pegawai negeri baru? Ya udah lama sekali. Zaman Jokowi inilah paling jarang penerimaan karena benar-benar dievaluasi, ya udah terlalu banyak gitu ya. Jadi pegawai negeri terlalu banyak gitu ya. Nah lalu yang kedua mohon belas kasihan Tuhan. Nah, kemarin kita udah belajar, ya kita buka dulu ayatnya ini. 1 Raja-Raja 2, 13, pasal 13 ayat 6. 1 Raja-Raja 2, pasal 13, 6. Raja-Raja bukan Raja-Raja 2. 1 Raja-Raja, pasal 13, ayat yang ke-6. Sama-sama dengan saya katakan, Alkitab adalah firman Allah. Tidak bisa salah, tidak mungkin bohong, sebab Alkitab adalah firman Allah. Dibilang Alkitab itu firman apa? Itu ucapan Allah, sabda Allah yang ditulis. Tapi penulisnya bukan Tuhan langsung. Siapa penulisnya? Hamba-hamba Tuhan yang dikuduskan pikirannya, hatinya. Dia yang nulis. Tapi mesti nggak mungkin salah, itu benar. Alkitab itu dulunya banyak tulisan-tulisan lain. Lalu dikanonisasi kira-kira tahun 512, tahun 600 tuh. Kumpul orang-orang yang tahu Alkitab, mereka duduk bareng-bareng, diperiksa lagi, lalu terkanonlah sekarang. Sisanya setelah itu mengerucut jadi sisa 66 kitab. Berapa kitab? 66 kitab. Terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apa bedanya apa? Kok ada janji lama, janji baru sih? Ya, Perjanjian Lama tadi itu zamannya sebelum Tuhan Yesus lahir. Batasnya tuh dari Tuhan Yesus lahir tuh semuanya disebut Perjanjian Baru. Yang Perjanjian Lama tuh yang belum Tuhan Yesus lahir sebenarnya. Tuhan Yesus sudah ada dari dulu, tapi dia belum lahir. Nah itu batasnya, Bapak Ibu supaya semua juga mengenal demikian. Arti Perjanjian Lama, arti Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Lama itu yang paling banyak kitabnya. Semuanya tadi itu 66. Nah, uniknya Alkitab itu di tengah-tengah itu Mazmur itu terlalu di tengah. Makanya kalau mau baca Alkitab enak juga memulai bacalah yang paling tengah itu, kitab Mazmur. Halo, dengar ya saya? Ada kitab Kejadian, sebagainya itu sampai Wahyu yang paling terakhir. Yang di tengah-tengah itu adalah Mazmur. Tengah-tengahnya Mazmur lagi, baru Alkitab itu paling tengah sekali. Itu Mazmur 128. Coba Mazmur 128, sekalian belajar Bapak nih.
Jadi tengah-tengahnya itu Mazmur. Paling tengahnya lagi dari Mazmur itu, dari semua itu dijatuhnya di Mazmur 128. Ya, tengah-tengah yang apa namanya? Kalau Alkitab dibuka belah gini loh. Jatuh di Mazmur, dan tengahnya persis itu jatuhnya di Mazmur 128. Ayo coba kita buka. Mazmur 128. Ganti dulu Mas, tutup lagi. Mas. Salah. Mbak Yuli, ayo. Luar biasa ya. Baru orang tuanya meninggal, udah melayani. Semoga Mbak Yuli juga diberkati Tuhan. Nah, ini dia. Ini isi tengahnya Alkitab tuh ini. Mazmur 128. Ayat 1-nya wanita bacakan, ayat 2-nya nanti pria, ayat 3-nya Bapak. Ya, ayat 1-nya coba dibacakan. Tuh berarti pertama kali lo langsung diingatkan, di tengah-tengah diingatkan, kamu harus orang yang takut akan Tuhan. Makanya seringkali orang yang gak takut akan Tuhan itu yang berbuat dosa, melawan Tuhan, yang hidupnya juga kurang baik. Udah pertama kali ayatnya ini. Tengah-tengahnya Alkitab tuh kalau dibuka, ini Alkitab yang Alkitab bukan itu, bukan yang Alkitab HP. Ada yang bawa nggak? Nggak ada yang bawa ya? Siapa yang bawa? Nah, Bu Lomo bawa tuh, Bu Lomo nih. Coba Bu Lomo sini Bu, antar ke saya Bu. Ini juga beliau juga baik orangnya, beliau seorang janda, setia. Pernah nggak nemuin Bu Lomo nggak datang ibadah? Pernah, kalau dia sakit. Sampai nggak sakit, dia berani datang. Terima kasih Bu ya. Ibu baca ini berapa kali sehari? Pasal. Sehari 3 sampai 5 pasal. Wah, tepuk tangan dulu buat Bu Lomo. Monggo Bu, nanti saya antar Bu ya, atau diantarkan Pak Mujilan. Nah, ini Alkitab begini loh Bapak Ibu. Jadi tengah-tengahnya tadi itu Mazmur. Kalau buka Mazmur 128 itu tengahnya dari ini. Jadi hitung lembarannya pasti sama, ini kanan kiri sama. 128. Enggak percaya hitung di rumah. Kalau enggak percaya 128 ini. Begitu dibuka ini, yes, langsung berkat atas rumah tangga. Wah, Tuhan serius dengan rumah tangga. Katakan amin. Serius dengan rumah tangga. Begitu dibuka, berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Apa tuh nyanyi ziarah Bapak Ibu dulu? Nyanyian ziarah dibilang ziarah itu apa ziarah? Kalau kita mau ziarah tuh, kamu mana? Aku pulang kampung. Nah, mau apa? Mau ziarah. Ziarah itu arti kita pulang. Halo, ziarah tuh pulang, ya. Jadi kalau sekarang kan mau mudik ya. Nah bahasa sini dulu kan ziarah. Mau kemana? Mau ziarah. Mana? Solo. Oh, artinya pulang Solo. Nah, pulang saat dimaksud zaman ini, pulang ke rumah Tuhan, gitu. Urusan dengan Tuhan, namanya ziarah. Nah, nyanyian ziarah, nyanyian orang yang pulang ke rumah Tuhan tuh pasti kan nggak nusu-nusu, ucap syukur, ya kan? Ya, sukacita, gembira, nyanyian kata tadi Bu Mujila tadi. Nah, itu orang ziarah harusnya begitu. Bapak Ibu masuk gereja juga jangan gosip, jangan dumel, mangkel, harus sukacita. Nih masuk rumah Tuhan, kita apa? Pulang, bukan pergi gereja sebenarnya, pulang. Karena asalnya dari Dia, pulang ke Dia lagi. Katakan amin. Coba berita orang mati, telah berpulang, kan bukan dikatakan pergi, berpulang ya. Nah, nyanyian ziarah, kata firman, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Bahagia. Aku nggak punya harta banyak, tapi hidupku tuh takut akan Tuhan. Kata firman, berbahagia. Sebab apa? Allah ada di pihak kamu, ya. Yang hidup menurut jalan yang ditujukannya. Hidupnya tunjukkan Tuhan. Nah, petunjuk Tuhan untuk hidup kita tuh lewat mana? Ayo. Ini. Dari mana saya tahu petunjuk Tuhan tentang hidup? Iya, baca ini. Yang belum tadi, 3 pasal sampai 5 pasal. Besok-besok dia jadi pendeta muda.
Naik tingkatkan lagi jadi pendeta tua, Bu. Yang bacanya 10 pendeta tua. Ya. Ayat 2 sekarang. Para pria. 2, 3. Wih, ayatnya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu. Ayo. Nek nyopet tuh hasil jeripayah tanganku bukan? Bukan, itu orang kerja aku ambil. Betul nggak? Jeripayah tanganku sendiri, kata firman, berbahagialah kau. Itu jadi daging, jadi kesehatan, membangun tubuh sehat. Itu firman Tuhan katakan. Berarti kalau Anda makan bukan uang hasil dari tanganmu, sebaliknya, celoko. Amin. Ayo, berdiam nih. Iya, amin. Kenapa? Itu jadi sakit buat saya. Cara curang, cara menipu, ya dan sebagainya. Bukan hasil jerih tangan kita. Ini dorongan apa? Supaya jemaat Tuhan apa? Suka bekerja. Amin. Senang bekerja, pakai tangannya. Tapi ini hasilnya dikit, Bu. Aku cuma bisanya dapat segini sehari, bawa 5.000. Kata firman, berbahagia. Tapi ini enggak banyak, Bu, cuma segini. Tapi kata firman berbahagia. Nah, cobalah hidup kita diikuti landasan firman Tuhan aja, jangan kata pikiran kita. Aku pengen gaji lebih gede lagi. Aku mau pindah ke Jakarta, cari kerja Jakarta. Jangan-jangan ada sana jadi orang berdosa. Di sini kecilannya anak baik-baik, sana kenal nipu, kenal korupsi, dan sebagainya. Tidak bahagia lagi kata firman Tuhan. Kok hilang? Yang tadi Yul. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu tak sabung. Kalau Tuhan ngomong baiklah keadaanmu, baiknya gimana tuh? Sehat, apalagi Bu, yo. Waras, sehat, apalagi tuh? Umur panjang, ya pokoknya baik keadaannya. Kalau kita ketemu orang, nyapa kita, udah lama nih gak ketemu. Budi ini sama temannya, hei Din, kabarmu? Baik. Betul gak? Tapi orang gak bilang baik kalau dia kakinya lagi sakit. Encok lagi kumat, aduh, aku lagi encok nih. Berarti orang kalau ngomong baik keadaanku, all semuanya baik. Nah firman Tuhan mengatakan kalau kita hidupnya tidak makan yang dicari orang lain, tapi hasil dari sendiri, keringat sendiri, itu katanya keadaanmu baik. Dipastikan firman yang ngomong, bukan Pak Gembala. Firman ngomong demikian. Jadi belajarlah kita mengucap syukur sekalipun hasil kita kurang banyak loh Bu. Katakan amin. Tapi hasil keringat sendiri, kerja sendiri. Kata firman Tuhan, keadaanmu akan baik. Nah sekarang di Indonesia nih, banyak gak orang yang terpelihara meskipun tidak kaya? Banyak gak? Banyak. Bapak Ibu, orang yang dipelihara Tuhan juga. Amin. Yang pada umurnya panjang tuh. Mbak Tumi gak masuk ya hari ini. Masuk angin. Baru dibilang baik masuk angin. Mbak Marto umurnya berapa Mbak Marto? 77. Mbak Marto umurnya berapa? 83. Luar biasa. Nggak sakit-sakitan sampai saat ini. Tapi banyak orang masih umurnya jauh di bawah saya juga. Ya udah cuci darah, segala macam. Jadi baik keadaan kita. Jadi ini Mazmur nih ngajarkan kita tentang pola hidup. Jadi, intinya kuncinya takut akan Tuhan. Katakan amin. Langsung ya, Bapak Ibu lihat ya. Ini Mazmur 128 ini coba berapa ayat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul? Berarti ayat tengah-tengahnya tuh ayat berapa? 4, buka 4. Buka ayat 4-nya. Nih, saya yang bacakan nih terakhir. Wah, Pak TNI luar biasa. Iya, ayat 4. Iya. Sesungguhnya demikian akan diberkati. Katakan amin. Akan diberkati
orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ya jadilah laki-laki yang takut akan Tuhan, itu kuncinya. Jadi para wanita yang sekarang ini belum menikah dan akan menikah, doa Bapak Gembala gitu, akan menikah. Repot juga Bapak Gembala, jomblo semuanya kan repot juga. Ya, akan menikah. Carilah pria yang ini, kata firman Tuhan. Tengah-tengahnya Alkitab, Mazmur 128 ayat 4. Diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Tepuk tangan yang paling kuat. Boleh lu wajahnya ganteng, tapi lu gak takut akan Tuhan. Bukan pilihanku, gitu kata Salomo. Boleh lu laki-laki kaya raya, tapi kamu gak takut akan Tuhan. Bukan kriteria saya. Halo? Boleh wajahmu seperti Farel Bramastya, tapi kamu tidak takut akan Tuhan. Aku pilihnya yang takut akan Tuhan aja, Mas Anggoro. Betul nggak? Betul nggak? Dorongan bagi para pria sekarang ini membaca ayat ini, berarti aku harus jadikan diriku yang takut akan Tuhan, itu aja kuncinya. Istriku pastikan bahagia, anak-anakku juga kan bahagia. Kenapa? Sebab kata firman, diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Itulah ayat tengah-tengahnya Alkitab. Paling tengah sekali. Tengah secara pasal, tengah juga secara mazmurnya, dan tengah lagi juga secara ayatnya. 6 ayat, ini ayat tengah-tengahnya. Oh, berarti nggak salah firman Tuhan katakan, laki-laki, pria adalah imam. Kan itu nyocok gak? Jadi para ahli kalau ngomong laki-laki itu para imam tuh udah dia dapat dulu dari ayat ini. Bukan ngarang-ngarang. Jadi kalau Bapak Ibu juga kalau nasihati anak-anaknya, ya mereka akan beranjak dewasa, mau ketemu laki-laki, nasihati ini dulu. Nah, bukan lihat gantengnya, bukan lihat tampangnya, bukan lihat apapun, tapi takut akan Tuhan. Itu pasti dia akan sayang kepada anak kita. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Dia sama Tuhan takut, yang nggak kelihatan. Ya kan? Pasti juga sayang sama anak kita. Ya, tapi kayak minggu lalu Bapak katakan, wah kalau anak kita jadikan sarung sangsak gimana? Ditonjok babak belur, udah biru-biru sini semuanya, aduh kasihan. Kita mau terlibat nolongin dia juga nggak bisa. Udah jadi rumah tangga sendiri. Nah itulah doa kita supaya para laki-laki juga perlu mengalami proses-proses ilahi, proses Tuhan. Katakan amin. Undang Yesus dalam diri setiap pria. Kalau Yesusnya itu ada dan hidup dalam diri para pria, dia pasti jadi pria-pria yang takut akan Tuhan. Amin. Kalau dia jadi bapak, pasti juga bapak yang ngajarkan anaknya supaya takut akan Tuhan. Kalau dia udah jadi opa, pasti juga akan ngajarkan anak cucunya supaya takut akan Tuhan juga. Akan terus-menerus hidup dalam kekudusan dalam Tuhan. Itulah nasihat ini buat kita semuanya. Yang para pria di Genpil juga jadikan diri kita semakin takut akan Tuhan. Jangan lagi kecilnya ke sekolah minggu, SD juga masih ada ketaatan, udah gede, wah berangasan, brutal, ya, ngawur hidupnya, apa aja dihalalkan demi kasih makan keluarganya. Anda bukan kasih makan keluarga, ngasih racun buat anak-anaknya. Ya, jadi mulai sekarang hidup takut akan Tuhan. Tuhan akan bela. Janji ini pasti Tuhan akan bela. Setiap pria yang takut akan aku akan urusi rumah tangganya. Akan ku perbaiki, ya, dan ku hidupi. Maka Bapak Ibu juga ini yang suami-suaminya belum ibadah nih. Doa puasa, doakan suami-suamimu supaya mereka dijamah Tuhan dan jadi seperti firman. Kalau doa nggak usah tanggung-tanggung, bilang, Tuhan aku mintanya pria suamiku tuh seperti ayat ini. Mazmur 128 ayat 4. Itu hatinya Tuhan buat kita, buat dunia. Para pria kalau diperbaiki oleh Tuhan semuanya, jadi amanlah dunia ini. Amin. Kalau pria ikut setan, ya kacaulah dunia ini juga. Mari kita semuanya berdoa, dukung supaya para pria dimanapun berada,
terlebih khusus pria-pria di rumah tangga kita jadi pria yang baik. Amin? Yang takut akan Tuhan. Nah, kembali lagi tadi ya, Raja-Raja 13. Ya. Lalu berbicaralah raja dan berkata kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu dan berdoalah untukku supaya tanganku dapat kembali. Ini kisahnya gini nih, ada raja angkuh, merasa diri udah hebat, dipakai Tuhan, makanya nggak pernah, sekali lagi tidak pernah boleh kita jatuh dalam dosa kesombongan. Angkuh. Nah, lalu dia bakar di mesbah Tuhan itu yang bukan haknya. Tidak pernah Tuhan tunjuk raja bakar korban persembahan, itu tugasnya nabi. Tapi karena dia merasa dirinya adalah berkuasa segala-galanya, dia marahin nabi itu. Ketika tangannya tunjuk begini, ini nggak bisa balik lagi, bisa tarik lagi. Tuhan bisa buat gitu ya? Bisa. Apa sih nggak bisa dibuat Tuhan? Bisa. Ya, tangannya nggak bisa tarik lagi, tapi masih bisa ngomong. Dia bilang, berdoalah nabi untuk aku, supaya tanganku bisa balik lagi. Ternyata tangan nggak bisa balik lagi, masih ada nyawa, masih bisa ngomong, persoalan. Bapak Ibu juga gitu, kalau Tuhan mau, ya ada garuk-garuk gini nggak bisa balik lagi, gini, bayangkan, pasti lu nangis juga. Betapa Tuhan tuh murah hati sama kita. Banyak dosa kita, pemberontakan kita tidak terhitung, tapi Anda sehat begitu semuanya. Raja tadi Tuhan juga bisa buat. Lagi mandi, ada langsung kaku begini. Pernah lihat ada di YouTube juga. Orang matinya kaku. Jadi dia kayak patung, lagi belanja di mall begini berdiri, ya begini terus. Dikira orang itu hidup, dikira patung lilin. Orang itu begini. Izinkan Tuhan, begitu matinya. Gak jatuh juga. Jadi dirubuhkan dulu, diketahui gak ada nafasnya lagi, tidak ada nadinya lagi, udah mati. Tuhan baik ya. Buat kita baik gak? Baik sekali. Kita mengucap syukur Tuhan itu baik. Nah kalau Anda sadar Tuhan itu baik, Anda pasti tidak akan sia-siakan kesempatan untuk beribadah. Halo. Siapa pernah menyangka papanya Yuli ini akan cepat dipanggil Tuhan? Berapa hari lagi akan melaksanakan pernikahan putrinya, Mbak Dian? Habis. Kita juga bisa gitu. Masalahnya, kalau Tuhan panggil Anda siap apa enggak? Jangan siap kata usia kita, siap enggak? Ketika itu terjadi, bisa jadi tidak pernah kita duga, habis aja gitu. Mati gitu aja. Maka saya sering kali katakan, kalau didahului dengan rasa sakit, mungkin kita sempat sebut nyawa Tuhan. Sakit banget ya, lewat satu sakit yang nyeri, yang gimana, tabrakan masih ada nyawanya, masih ingat Tuhan. Gusti Yesus selamatkan saya sempat ingat. Coba yang kayak tadi, yang gak kerasa lagi tidur, udah gak bangun-bangun lagi, udah pindah. Kayak tadi orang berbelanja di mall atau begini, kita kan pasti gini, lagi jalan kali ya gini terus sampai matinya. Tuhan bisa buat begitu semua. Kita takut sama Tuhan gitu loh. Dia bisa setiap saat mengambil kita. Di saat itu kita belum tentu siap. Katakan amin. Nah, raja tadi katakan, mohonkanlah belas kasihan. Arti belas kasihan itu ada, mohonkanlah kemurahan Tuhan. Allah itu sifatnya pemurah, katakan amin. Murah hati, pemurah. Mohonkanlah kemurahan Tuhan. Berbelas kasihan buat saya, supaya tangan saya bisa dihidupkan lagi, bisa gerakkan lagi. Jadi kalau kita buat resolusi, supaya resolusi tadi berhasil, mohonkanlah belas kasihan Tuhan. Supaya Tuhan apa? Berkemurahan. Ini emang gak masuk akal Gusti, tapi aku mohon kemurahan-Mu. Diizinkan supaya ini terjadi di hidup saya dan keluarga saya. Katakan amin. Mohon belas kasihan Tuhan. Setiap pagi Anda berdoa,
mohon belas kasihan Tuhan juga. Tuhan mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Anakku nih mau lulus, aku mohon belas kasihan-Mu. Angkatlah dia Tuhan, jadi anak-Mu. Kalau kelak besok Tuhan pakai dia, aku persembahkan dia untuk-Mu Tuhan. Jadi seperti Tuhan kehendaki. Bapak Ibu kenal nama Gilbert Lumendong? Terkenal sekali ya. Dulunya dia tuh putra yang idiot. Tapi orang tuanya persembahkan dia. Tuhan, kalau dia sembuh, dia untuk-Mu. Sembuh, waktu dia tuh kan awal karir kan dia ngajar di SCT di Petamburan. Bahasa Inggris, dia ngajar pakai bahasa Inggris. Didengar sama John Hartman. Itu siapa yang berbahasa Inggris? John lagi cari seorang pembicara acara renungan di RCTI. Itu namanya Gilbert Lumendong, belum terkenal. Diambil, terkenal sampai sekarang. Jalan orang terkenal. Itu dulu siapa? Orang yang idiot. Tuhan bisa rubah orang. Asal satu syaratnya, dia berbelas kasihan. Dia bermurah hati untuk anak yang bicara, yang idiot tadi ini. Idiot itu kan artinya kecerdasan kurang ya. Gitu itu kurang lebih gitulah ya. Terus ya, tuh takaran orang tuh punya IQ minimal berapa, dia mungkin di bawah itu. Tuhan sempurnakan, perbaiki semuanya. Di tangan Tuhan orang dibentuk bisa jadi sesuatu. Memasurkan namanya. Ya gaya khotbahnya berbeda, langsung mengesankan, suaranya, intonasinya semua cakep sekali buat Tuhan. Luar biasa dari seorang yang berangkat idiot. Doa Anda, mohonkan belas kasihan, apapun dimungkinkan, tidak ada yang mustahil. Amin. Bu Sri Slamet punya cucu sekarang lagi di bawah sudah ada 2 orang. Satu namanya siapa? Citra sama Samuel. Ya, saya suka lihat Samuel tuh ya. Doa Bu, Ibu harus doa terus. Itu besok anak yang tidak punya mama lagi sebutkan. Papanya juga kurang ngurusi, katakan lagi. Tapi kalau Tuhan sentuh jamah dia bisa jadi sesuatu. Doa, mohon kemurahan-Mu Tuhan. Jadikan dia nanti hamba-Mu yang Kau pakai. Tuhan pakai Samuel yang dulunya gini, luar biasa. Keliling dunia dipakai oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita mohonkan kemurahannya Tuhan, belas kasihannya Tuhan. Tuhan, aku seorang janda, aku nggak punya penghasilan, hidupku begini, mohonkanlah belas kasihan Tuhan. Bermurah hatilah Tuhan atas hidupku. Anakku punya anak, kira Tuhan sekolahkan, didikan anak-anak jadi orang yang dipakai Tuhan. Wah, karya Tuhan tidak pernah bisa dibatasi. Kalau dia jatuh hati, dia aminkan doa saudara, tidak ada yang bisa membatasi. Orang lain berkata, dia kan janda ya, dari mana uangnya? Oh, anaknya sarjana, jangan remehkan Tuhan loh. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, manusia nggak ada yang menolong kita. Ketika orang jadi janda, orang yang layak itu kan cuma berkatakan kasihan ya anak-anaknya. Mohon maaf. Betul, kita layak tempatnya Yuli. Sayang ya Yuli gini, udah gak ada bapaknya lagi. Kurang lebih gitulah. Ada gak yang tip $5.000? Katanya, gak ada. Paling doa kita pelanjut. Tapi doa yang dimohonkan untuk Bularti memohonkan untuk anaknya, aku udah gak punya suami, penghasilan kan dari mana? Bermurah hatilah Tuhan untuk anakku yang satu ini. Aku kepengen dia jadi. Ya, Yuli bisa jadi penggantinya Sri Mulyani nanti. Tidak ada yang mustahil. Doa itu luar biasa berkuasanya. Amin. Anda sih yang pada nggak mau pada berdoa gitu. Malas-malasan, doa fan juga malas. Dari mana sih bisa datang berkat-berkatnya? Sikap-sikap kita juga gitu sama Tuhan. Katakan amin. Tuhan senang orang yang rendah hati, ya rendah hati, betul rendah hati, tidak merasa diri sesuatu, tidak merasa diri jagoan, nggak merasa diri hebat, tapi butuh Tuhan, punya satu kebutuhan,
butuhnya akan Tuhan. Katakan amin. Pak Nono, Bu Nono, anak-anak udah pada tua-tua, udah pada, ya sebagian udah married lah. Dari mulai Mas Didi sekarang. Anda ingin anak-anak Anda ikut Tuhan kan? Cuma doa yang sederhana. Doa, apalagi? Ngasih modal gak bisa, dari mana modalnya? Ngasih perusahaan gak punya perusahaan, tapi dua kita semuanya dengar Tuhan. Kalau anakmu ini Tuhan, jadi orang yang benar. Aku serahkan dia tuh kau pakai jadi milikmu dan aku percaya itu akan terjadi. Doa terus doakan digempur surganya. Pasti juga hati Tuhan akan meleleh juga. Dikabulkan. Suatu saat mungkin ketika itu Bu Nono, Pak Nono sudah terlalu tua, tapi anak-anakmu berubah jadi baik semua sampai secucu-cucu semua. Itu sangat mungkin bagi Tuhan ngerjakan itu. Ada amin. Jangan putus asa, terus doakan. Bar ini kepengen saleh, suaminya bareng-bareng ibadah, doa terus mbak, doa terus. Ya, selama masih kasih Tuhan mulut, doa terus. Buat tuh surga tuh tercetar dengan doa-doa. Bising sekali, tiap hari ini lagi ngomong, ini lagi, orang ini lagi. Sampai malaikat memohon, Gusti Yesus kabulkanlah. Surga bising sekali dengan doanya mamanya Valen tuh. Ya, aku kasih, dah. Dia matinya, ubah dia, antar dia. Naik pesawat terbang ke generasi pilihan. Datang nanti naik pesawat terbang, naik helikopter. Nah, Tuhan bisa punya cara yang demikian. Jangan pernah remehkan Tuhan. Ini saya kayak cerita guyonan, tapi faktanya emang Allah bisa buat begitu. Yang manusia cuma bisa kasihan tok. Gak lebih dari itu. Tapi Allah kita mampu mewujudkan doa kita tuh. Mohon belas kasihanmu Tuhan. Terjadilah sesuai dengan doa Anda. Yang ketiga, tadi mohon belas kasihan Tuhan. Yang ketiga, lanjut lagi balik ke materi semula. Yang ketiga supaya tidak gagal adalah kita on the track dengan rencana Allah. Betul ya? On the track itu artinya kita sejalan dengan rencana Tuhan. Katakan amin. Sederhana aja. Kalau misalnya Bapak ini doa on the track ke rencana Tuhan. Saya doakan untuk Didan. Tapi Didanya misalnya bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Malah Didan tuh jadi yang negatif begitu. Sesuai dengan kehendak Tuhan? Enggak. Jadi ketika kita membuat resolusi, itu sesuai dengan hatinya Tuhan, pasti jadi. Katakan amin. Pasti jadi. On the track dengan rencana Tuhan. Sejalan. Seirama, selaras dengan rancangan Allah. Pasti jadi. Katakan amin. Tadi, contoh lagi tadi. Kenapa Gilbert berhasil? Ya, mamanya nggak minta anaknya jadi Perdana Menteri. Aku serahkan dia padamu, terjadilah sesuai kehendakmu, jadikan apa? Nah, Tuhan jadikan dia hambanya. Karena itu memang udah Tuhan rencanakan panggilannya. Dan kita juga gitu hidup kita. On the track dengan rencana Allah. Apa yang Anda sedang pikirkan, angankan, cita-citakan, ini sejalan enggak dengan rencana Tuhan? Kalau enggak, bunuh tuh, jangan ada lagi. Buang pikiran-pikiran demikian. Yang jahat, yang keliru, mari diluruskan di tahun 2023 ini. Supaya sejalan dengan rencana Tuhan. Katakan amin. Yang keempat, kerjasama dengan Roh Kudus. Kenapa perlu kerjasama dengan Roh Kudus? Pribadi ini adalah pribadi Allah sendiri. Katakan amin. Katakan amin. Bapak mau kasih tahu ya. Allah kita yang kita sembah itu adalah Allah Tritunggal. 3 namun 1. Amin kan Bapak Ibu? 3 namun 1. Bapa di surga, pribadi yang pertama. Anak Allah, Yesus Kristus yang kedua, pribadi kedua. Lalu Roh Kudus pribadi yang ketiga. Ketiganya adalah Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak seiman dengan kita berkata, Allah kita kan sama ya Pak Melvin. Tunggu dulu. Kamu percaya nggak dengan Yesus? Ternyata dia nggak percaya sama Yesus, udah nggak sama. Allah yang kita yakini Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah Roh Kudusnya juga Allah.
Nah, dia dikatakan kita kerjasama sama dia karena hanya Allah lah yang paling tahu menempatkan kita di mana. Katakan amin. Kalau aku nyusun rencana, nyusun resolusi, maka Tuhan yang paling tahu ini yang paling pas dengan kamu, hambaku. Kau bisa? Iya, dia Allah, dia tahu. Amin. Lah, kalau saya kerja sama yang lain kan saran-saran baik aja. Ucila nanya sama saya, Pak, gini. Ya, bagus, Mut. Nah, aku secara manusia. Tapi coba Mujila tanya sama Tuhan, sama lewat Roh Kudus. Pasti akan dikasih tahu yang jelasnya. Ini loh hambaku, ini. Kenapa? Dia Allah. Dia tahu persis. Dan yang kedua, hanya dia yang dapat membawa saya ke tempat di mana Tuhan mau saya berada. Gak ada yang lain bisa bawa kita. Yang bawa Bapak sampai ke Solo ini juga ya Roh Kudus. Katakan amin. Dia mau saya di sini. Ini diteguhkan, ada gedung, ada segala macam. Oh, emang Tuhan rencanakan ya. Coba di luar rencana Tuhan. Mungkin gereja kita, aku berhasil bikin gereja juga. Tapi bukan cuma 4 kali 12 meter gitu loh. Gereja di kampung-kampung. Ini kan megah begini. Oh, ini rencana Allah. Nah, Roh Kudus tahu persis apa rancangan buat kita semuanya. Amin. Dari rancangan yang mana sih, Pak? Yeremia 29 ayat yang ke-11. Coba Mbak Yuli bukakan. Yeremia 29:11 ini ayatnya nih. Yeremia 29:11. Yeremia 29:11. Nah, ini Bapak kebaca nggak dari sana? Kelihatan nggak? Ya, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Aku ini siapa? Tuhan. Sebab aku, Tuhan mengatakan ini, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Artinya rancangan itu milik Tuhan. Hidup saudara semuanya ada rancangannya Tuhan. Katakan amin. Ini yang harus on the track dengan itu. Oh, dia punya rancangannya. Aku enggak sudah dikasih nyawa, hidup menggelundung gitu aja. Enggak, ada rancangannya. Ada rancangannya. Makanya kita udah semakin tua harus kita evaluasi lagi. Hidup ini udah sesuai enggak sama Tuhan ya? Apa aku cuma ngabiskan umur tak berguna bagi Tuhan? Ngeri sekali loh kalau Tuhan bilang gitu. Kamu nggak ada gunanya buat saya. Tapi saya kaya Tuhan. Kamu nggak berguna buat saya. Tapi saya dermawan Tuhan. Kamu nggak berguna buat saya. Tapi saya gini Tuhan. Kamu nggak berguna buat saya. Kenapa? Karena melenceng. Loh. Tidak sesuai dengan Tuhan. Nah, sekarang apa rencana Tuhan? Dia katakan rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Roh Kudus tahu nggak ini rancangan ini? Apa yang buat saya yang bukan merupakan rancangan kecelakaan, tahu nggak? Tahu. Rancanganku sendiri bisa jadi itu mencelakakan aku. Rancanganku sendiri celaka depannya. Sekarang enggak. Tawaran kerjaan, gajinya gede, tapi ujung sana ketangkap polisi. Rancang kecelakaan. Bapak Ibu, detik-detik Sambo mau diketok palu ini udah dekat lagi. Bukan tentang Sambonya nih. Orang-orang terlibat karena kasus Sambo. Brigjen bintang 1 hancur karirnya. Gara-gara dianggap mendukung kebohongannya Sambo. Dipecatin semua. Nangis-nangis sidang, aduh Bapak lihat itu nangis. Brigjen tuh orang gagah bisa bentak-bentak orang sampai mencer-mencer. Nangis. Mohon supaya dikembalikan lagi. Itu yang sebutkan dulunya gagah. Tapi ujungnya kecelakaan, ikut Pak Sambo dan sebagainya. Itu maksud Bapak. Awas tahu loh. Yang kita jalan sekarang ini belum tentu nih rancangan yang buat kita akan menuju pada rancangan damai sejahtera. Bisa jadi ujungnya kecelakaan. Celaka 12 dipecat. Celaka 12 ketangkap. Celaka 12 begini. Itu. Termasuk celaka 12 ceder. Mati juga. Nah, Tuhan tidak merancangkan itu. Ada amin. Tidak dirancangkan yang demikian.
yang ujungnya akan membuat saya celaka. Tidak. Nah, Roh Kudus tahu itu mana yang akan kita buat tidak akan kena ketangkap polisi tadi. Tahu. Itu sebabnya kalau kita kerja sama Roh Kudus, bikin resolusi, dia akan kasih tahu, nah ini akan jadi jebakan buat kamu. Besok kamu kecekel polisi. Besok kamu kan begini. Besok kamu gini. Gudang yang jaga, misalnya gudang jaga Mas Heru tuh nimbun narkoba. Kecekel sampai Herunya juga bisa gitu. Contohnya. Hati-hati. Banyak jebakan-jebakan di dunia ini. Amin. Karena itu kita perlu Roh Kudus enggak? Sangat perlu sekali. Dia tahu persis yang ini nih isinya buat saya nih. Ayat ini, pasal ini dia tahu yang mana yang buat Melvin itu yang tidak merupakan jebakan kecelakaan. Tapi masa depan yang penuh pengharapan. Itu doa kita semuanya. Siapa yang bisa bawa ke saya ke sana? Tuhan, siapa yang bisa bawa saya ke masa depan yang penuh pengharapan? Dia akan bilang, Roh Kudus, aku berikan buat kamu penolong. Kita kayak belajar Alkitab ya? Kita mau. Siapa yang bisa nonton saya? Penolongmu adalah Roh Kudus. Dia akan kasih kamu arahan-arahan. Nah, ikuti itu. Katakan amin. Aduh, penting sekali kita hidup dalam Tuhan ya. Gitu kita tidak hidup dalam firman, ngaco-ngaco hidupnya. Kita pikir benar, kasihan. Nah, itu juga firman Tuhan katakan, jangan bersandar pada pikiranmu sendiri. Tapi mari datang kepadaku. Aku akan membangun engkau. Amin. Pentingnya kita punya Tuhan dan jangan kita merasa bangga dengan otak kita, pikiran kita, ide kita, dan sebagainya. Ya, yang terakhir katakan ayat 5, bersedia dibentuk oleh Tuhan. Yang kelima, bersedia dibentuk oleh Tuhan. Satu aja Bapak mau kasih tahu ini. Intinya, kalau seseorang dibentuk oleh Tuhan, saya, Pak Toto, Mas Heru, Mbak Vina, siapapun, Anda izinkan Roh Kudus bentuk kita. Jadi sesuai kehendak-Mu Tuhan, orang ini pasti jadinya istimewa. Halo, percaya? Oh iya, udah tangan Allah sendiri datang ke bentuk saya. Halo? Masa saya gak jadi apa-apa? Kalau lah dia yang bentuk saya supaya saya ini dikenal oleh Tuhan. Terus Tuhan menolak saya, gak jadi kamu gak bagus, kamu brengsek. Tidak akan ada kata-kata demikian. Kenapa? Hasil bentukan sendiri. Tangan Tuhan yang membentuk saya pasti jadi sesuai kehendak Tuhan. Tapi dibentuk Allah itu bukan berarti enak selalu. Itu enggak? Iya. Digiling-giling, dibanting-banting, dibentuk, akhirnya jadi bagus. Dipersembahkan dari roti tunjukkan. Tuhan nih udah jadi. Pakai dia seturut kehendak Tuhan. Lah lagi bentuknya itu sakit. Kadang-kadang diizinkan Tuhan kehilangan orang yang kita cintai. Apalagi kehilangan jabatan, kehilangan kepercayaan. Ya segala macam yang lain. Sakit secara dagingnya. Tapi hasil akhirnya jadi orang yang dikenal oleh Tuhan. Nah semua orang-orang istimewanya Tuhan, katakan istimewa. Sekali lagi istimewa. Sekali lagi kompak, istimewa. Orang istimewa Tuhan itu pasti orang yang memang keren. Apa Yusuf gak dibentuk Tuhan? Dibentuk, sakit loh. Sama saudara-saudara sendiri dibuang, betul nggak? Dijual dan sampai ke Mesir. Apa Daud nggak dibentuk Tuhan juga? Dibentuk. Yang paling bungsu, abang-abang ketika perang, gagah-gagah kayak Mario gini. Datang adiknya Mario misalnya, bang, ada apa nih? Ada apa? Anak kecil so tahu. Sana balik lagi, ngangon kambing, gitu. Disepelekan gitu. Dia juga ngalamin demikian. Dan berbagai ujian-ujian yang lainnya dialami oleh dia. Tapi hasil akhirnya jadi raja yang keren. Selama kerajaan Israel tadi, sejarahnya Raja Daud lah yang paling bisa membesarkan Israel, paling luas, paling kaya. Kalau yang terkaya lagi ada Salomo.
di tangan Dia. Katakan amin. Jadi dibentuk Tuhan itu nggak enak. Tapi hasil akhirnya itu jadi orang istimewa. Batu kepala yang istimewa. Ulangan pasal 33, nanti dibaca ya di rumah, ayat 16. Batu kepala yang istimewa. Karena tangan Tuhan ada di sini. Tangan Tuhan tuh senang nengkreng di atas kepala orang kesayangan. Ikut terus. Kita lihat berkat-berkatnya ikut terus. Diapain orang tuh celaka. Orang ngejek-ngejek dia mati. Ya itu tangan istimewa. Ikut terus di atas kepalanya. Nah kita hati-hati sama orang yang kayak begitu. Ini orang dibela Tuhan. Yang kita rencanakan nyakiti dia, jahilin dia, dan segala macam balik ke kita lagi. Ada men? Ada men? Mau gak jadi orang begitu? Yang dibela oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan. Tapi kan terus terang aja dibentuknya tidak gampang. Seperti orang masuk training center. Jadi pemain apa? Pemain sepak bola, pemain tenis meja, dibentuknya latihan, wah ketat banget. Betul nggak? Latihan nggak boleh malas-malasan, sehari udah latihan lagi. Jam 8 pagi udah latihan lagi, sampai jam 12 siang. Istirahat sebentar, jam 2 udah main lagi. Dilatih terus supaya jadi pemain yang istimewa. Demikian juga kita. Nah banyak kita ngentengin, Anda Komsel nggak mau datang, ini nggak mau datang, ya nggak bisa orang istimewa. Susah udah dibentuk nih, semaunya sendiri. Merasa dia udah hebat, udah pintar, udah gini. Nggak ada berkat-berkatnya. Bapak Ibu, kalau Bapak nih suka ngenasihati kita semua supaya kita sejalan dengan Tuhan tuh bukan omong kosong, katakan amin. Itulah yang terbaik untuk kita ikut Tuhan. Nah mau ikut tenanan. Ikut sungguhan seperti pujian tadi. Bukan cuma di mulut kita mau nggak ikut Tuhan? Mau, tapi kita nggak mau ikut. Sakit, mau, tetap mau. Naik, berat naiknya, tetap mau. Turun ke lembah curam gitu, tetap mau. Tetap semuanya mau. Pasti ada upah buat kita. Amin. Amin. Iya, sayang pasti Tuhan sama kita. Pasti. Dapatkan dulu sayangnya Tuhan. Kalau kita ada sayang Tuhan, tidak ada yang mustahil buat kita. Langsung saya kesimpulan aja, kita buka kesimpulannya sekarang. Ya, demikian khotbah ini udah berhasil ya. Nah, kesimpulannya satu, belas kasihan Tuhan akan membuat Anda besar. Katakan amin. Bahkan di depan musuh-musuh kita kelihatan besar. Karena apa? Ada belas kasihannya. Yang setuju katakan amin. Kalau Tuhan membuat kemurahan buat Anda semuanya. Mario ini kan, kalau kita doakan selalu Pak Jenderal, Bapak ngomong Pak Jenderal, nubuatan. Semoga jadi ya Mario ya. Suatu saat jadi jenderal, potongan udah ada ya. Tinggal kurang jahitan aja. Obrasannya kurang. Ya, potongan udah ada. Ya. Dia kelihatan besar bukan karena keteterannya. Karakter orang dibentuk Tuhan dengan belas kasihan tuh jadi dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita tuh ada belas kasihan Tuhan ikut kita jadi orang yang besar di mata Tuhan. Tapi tidak semua orang memprioritaskan Tuhan. Ayo sini, yang suka ibadah oglangan, buat alasan, tahun 2023 kalau ingin dapat kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, baliklah kembali ibadah. Gedung kita ini lucu loh Bapak. Dibesarkan tetap aja sih segini-gini. Kenapa? Karena kalau kecuali Natal Anda tuh males semuanya. Coba Natal sampai ke balkon itu penuh orangnya. Kamu banyak orang nyepelekan, anggap enteng, tidak setia. Ayo berubah ya Bapak Ibu semuanya ya. Bapak juga gak marah sih, cuman ya gimana kalau begini mau rubah hidupnya. Ada yang paling penting, paling butuh. Kita masih banyak, mohon maaf, keluarga-keluarga yang masih butuh Tuhan. Butuhnya pangkat 18. Butuh, sangat butuh. Warisan gak ada. Kekayaan gak ada. Rumah mewah gak ada. Modal gak ada. Sekolah gak ada. Butuh Tuhan gak? Butuh. Sakit? Iya, lengket badan kita. Ya butuh Tuhan banget. Kok gini berani nantang Tuhan, kayaknya kita gak butuh Tuhan sih. Jadilah keluarga yang setia dan yang baik melayani Tuhan. Kedua,
Bisa dikatakan orang-orang berhasil hidupnya adalah para penerima belas kasihan Tuhan. Amin kan Bapak Ibu? Bapak baik hidupnya, ini karena belas kasihan Tuhan. Tiada ada yang ku banggakan. Bapak nggak bangga sama ini. Ini cuma karena aku beruntung, orang beruntung aja itu. Belas kasihan Tuhan aja. Katakan amin. Dan semua orang besar, Smith Wigglesworth, siapa lagi? Billy Graham, siapa lagi? Ron Kenoly penyanyi, semuanya besar karena apa? Belas kasihan Tuhan. Anda juga bisa kalau ada belas kasihan Tuhan. Gak peduli siapapun. Dina berkata, aku juga belum jadi S1 Pak. Gak apa-apa Din. Tuhan kalau berbelas kasihan, kamu bisa jadi S belas kasihan. Ada amin? Ada amin? Bisa kok. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan kan? Dibuktikan. Yusuf tuh gak sekolahan. Jadi Perdana Menteri. Itu cukup buat kita tuh. Menggambaran. Pokoknya siapa saja menerima belas kasihan Tuhan, tidak usah takut akan kehidupannya. Soal harta, pangkat, jabatan, kemuliaan, kehormatan, semua dijanjikan Tuhan kalau orang dapat belas kasihan Tuhan. Coba ketika zaman sakit, orang sakit, apa yang mereka doakan? Pertama kali minta sama Tuhan, Yesus belas kasihanilah aku. Belas kasihan kan? Tuhan belas kasihanlah aku begini, aku timpang, aku lumpuh, 38 tahun aku gak bisa, belas kasihannya aku. Tuhan jawab mereka dan mereka sembuh. Jadi semua orang besar, siapapun itu, sekolah nggak sekolahan, ibu rumah tangga, mereka tuh jadi orang besar yang dipakai Tuhan karena belas kasihan Tuhan. Kalau itu terjadi buat mereka-mereka yang dipakai Tuhan, Anda juga bisa. Katakan amin, bisa dong. Kalau karena belas kasihan Tuhan, Bu Krisna Angkulo itu juga besok bisa punya PO Raya, dibeli sama dia. Mungkin sekali. Katakan amin. Mungkin. Tidak ada yang mustahil. Yang ketiga terakhir. Kekuatan saya datang saat saya tetap jaga mata saya memandang kepada Tuhan saja. Itu saya nggak lihat dia, hancur sudah hidup saya. Pandang Tuhan selalu itu artinya apa? Mengarahkan pandangan pada Tuhan, beriman. Menjaga iman saya. Sama saya jaga iman saya, pasti Tuhan akan pelihara hidup kita semuanya. Semuanya. Katakan amin. Tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa pelihara kita semuanya. Tahun 2023 harapan Bapak jadi lebih baik lagi. Dan iman kita tunjukkan lebih baik lagi. Semuanya tunjukkan lebih baik lagi. Itu yang saya sampaikan, mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat firman-Mu, biarlah jemaat Tuhan jadi semuanya. Orang-orang berhasil dan takut akan Tuhan, orang-orang yang resolusi-resolusinya diperhatikan oleh Tuhan dan dijadikan berhasil. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan, tua, muda, besar, kecil, pria, wanita, kaya, miskin, sederhana pun yang cerdas, yang pintar, diberkati Tuhan dan diberkati yang luar biasa. Jadikan mereka sesuai kehendak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah segala pujian penyembahan kami. Amen. Dan terimalah semua doa-doa syafaat kami, dengarkanlah Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan berikan belas kasihan Tuhan buat jemaat-Mu yang ada di generasi pilihan. Belas kasihan Tuhan untuk pekerjaan kami masing-masing. Belas kasihan Tuhan untuk keluarga kami. Dan belas kasihan Tuhan juga untuk anak-anak kami, putra-putri kami. Supaya mereka jadi orang-orang yang Kau pakai Tuhan. Orang-orang berhasil yang tidak mempermalukan nama Tuhan. Sebaliknya mempermuliakan nama Tuhan. Juga Tuhan berbelas kasihan buat yang sakit Tuhan. Terlebih khusus kami doakan Ibu Hartanto yang cuci darah 2 kali 1 minggu. Oh, belas kasihan Tuhan kami mohonkan supaya hamba-Mu sembuh kembali. Demikian juga dengan Ibu Selesari supaya bisa bicara normal kembali. Bersyukur untuk Bu Vina juga semakin sembuh. Amen. Biar Tuhan pulihkan dia agar dapat bekerja kembali. Amen. Demikian juga buat Bu Ratno, Pak Ratno juga. Sudah lama mereka menanti-nantikan mujizat Tuhan. Jangan tinggalkan mereka, jamahlah mereka, jadikan sembuh. Demikian juga buat Pak Triyono, Pak Lukas, hamba-Mu pribadi.
dan masih banyak lagi yang lainnya. Oh Tuhan, kami butuh belas kasihan Tuhan. Jadikan kami Tuhan jadi orang-orang sehat semuanya dan menyaksikan kemuliaan Tuhan di hadapan banyak orang. Demikian juga kami berdoa untuk semua usaha-usaha gereja. Tuhan berkatilah. Supaya Tuhan juga berbelas kasihan apa yang sudah dikerjakan kami, jadilah berhasil oleh karena belas kasihan-Mu Tuhan. Tuhan berkati juga semua program-program kerja yang sudah kami bahas bersama kemarin. Kiranya itu dilaksanakan dan Tuhan memberkatinya dan Tuhan berbelas kasihan sehingga tidak satupun program yang gagal, yang tidak berhasil. Tapi semuanya membawa keberhasilan dan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkatimu serta memelihara hidupmu. Tuhan juga membuat wajahnya bersinar atas engkau dan memberimu kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajahnya ke arahmu serta memberimu damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kembali yang kedua, sama-sama kita katakan amin. Selamat ulang, Tuhan memberkati.